Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sekalian. Sahabat sekalian, malam hari ini kita akan membahas tentang sosok makhluk astral yang mungkin tidak asing di telinga Anda. Apa yang akan kita bahas? Gendruwo. Kalau orang Sunda menyebut dengan istilah gandarwo. Kalau orang Jawa gendruwo. Kalau bahasa Indonesia genderuwo. Jadi gendruwo itu adalah makhluk ciptaan Allah dari bangsa jin, ya. Bentuknya seperti kera, seperti lutung, tapi tinggi besar, ya, bisa 3 meter, 4 meter, 5 meter atau bahkan lebih. Nah, dari segi kesaktian, di level yang paling rendah itu gendruwo termasuk dalam kategori sedang. Itu artinya ada gendruwo-gendruwo yang memiliki kesaktian tinggi dan bahkan sangat tinggi. Nah, bentuk fisiknya itu adalah seperti kera atau lutung itu tadi. Seluruh badannya dipenuhi oleh bulu-bulu berwarna hitam kemerahan. Biasanya ada tanduknya, ya. Ada yang tanduknya di depan, ada yang tanduknya di samping kanan kiri. Ada gadingnya juga, ya. Ada yang gadingnya memanjangnya ke bawah, menjuntai ke bawah seperti ini. Ada yang ke atas, ya. Ada yang ke atas. Karena secara umum itu seperti kera atau lutung, ya, dengan bulu-bulu memenuhi seluruh tubuhnya. Tapi ada di detail-detailnya itu bisa berbeda-beda. Itu, ya. Biasanya matanya merah, ya, apalagi kalau kita misalnya melihat dari jarak yang agak jauh, itu merahnya akan sangat kelihatan. Itu, ya. Nah, gendruwo memiliki sebuah ajian atau keahlian yang mana ajian ini hampir dimiliki oleh semua jenis gendruwo. Apa itu? Yaitu adalah ajian malih rupo atau ajian malih wujud. Jadi gendruwo ini bisa menyerupai makhluk-makhluk halus yang lain, termasuk menyerupai manusia. Nah, kalau cerita-cerita legenda zaman-zaman dulu itu kan banyak gendruwo menyerupai sosok seorang laki-laki, ya, kemudian mendatangi kekasih atau istri dari laki-laki itu dan melakukan hubungan badan kepada kekasih atau perempuan itu. Dan si perempuan itu biasanya tidak bisa menolak, karena selain gendruwo ini memiliki ajian malih rupo, gendruwo juga ahli dan piawai dalam melakukan gendam, ya, sehingga tidak menaruh kecurigaan. Nah, gendruwo memang termasuk makhluk halus yang sangat menyukai manusia yang berjenis kelamin perempuan, ya, terutama perempuan-perempuan yang kesepian, janda misalnya. Terus perempuan yang ditinggal pergi sama suaminya kerja jauh. Nah, ini perlu hati-hati dan waspada. Iya, jadi memang suka dengan perempuan, terutama perempuan-perempuan yang jarang ditunggui oleh suami atau laki-laki.
Nah, biasanya bentuk-bentuk rasa sukanya itu ia lampiaskan dalam bentuk menunggui atau melihat saat perempuan itu tertidur. Ya. Biasanya dilihat, bahkan mungkin dibelai atau disentuh tubuhnya. Nah, dan yang paling parah atau paling fatal adalah genderuwo ini seperti tadi, menyerupai sosok seseorang yang ia sukai atau ia cintai, kemudian masuk ke rumah perempuan itu dan menggendam. Kemudian perempuan itu diajak untuk berhubungan badan. Selain di alam nyata, genderuwo ini juga bisa masuk ke alam mimpi dan melakukan hubungan badan di alam mimpi kepada perempuan yang ia sukai atau perempuan yang ia incar. Jadi genderuwo ini termasuk makhluk halus atau jin yang memiliki libido sangat tinggi, memiliki hasrat seksual yang sangat tinggi, dan setiap perempuan yang bercinta atau berhubungan badan dengan genderuwo, maka dia akan merasakan sebuah kepuasan yang luar biasa yang belum pernah dia dapatkan dari manusia. Maka hati-hati ya. Iya, biasanya walaupun itu di dalam mimpi. Nah, ini ada sebuah tempat bersemayam dari sosok genderuwo ini. Salah satunya ada di dalam rahim perempuan. Nah, jika seorang perempuan yang di dalam rahimnya bersemayam sosok genderuwo, maka perempuan itu akan memiliki libido dan hasrat seksual yang sangat tinggi. Nah, biasanya orang-orang seperti inilah yang disebut dengan hiperseksual. Jadi memiliki kecenderungan untuk selalu melakukan hubungan badan. Dan dia tidak puas hanya dengan satu atau dua laki-laki. Tidak puas hanya dengan satu atau dua ronde permainan. Dan ketika dia melakukan hubungan badan ya kepada seorang laki-laki, maka genderuwo yang bersemayam di rahimnya itu juga turut merasakan kepuasan, turut merasakan kenikmatan atau kebahagiaan. Nah, ini sebagai bentuk kewaspadaan ya. Ini bukan menakut-nakuti ya, ini cerita saja ya, sebagai hasanah pengetahuan kita, sebagai kekayaan pengetahuan kita. Jadi tidak ada maksud untuk menakut-nakuti atau membuat kaum Hawa merasa khawatir dengan kehadiran sosok yang bernama genderuwo ini. Nah, genderuwo ini hidup, bisa berkomunitas. Biasanya dia berkomunitas dalam keluarga ya. Ada yang berpasang, sepasang suami istri, kemudian ada anak-anaknya. Dan ada yang hidup menyendiri. Biasanya yang hidup menyendiri itu adalah genderuwo-genderuwo dewasa. Ya, yang sudah memiliki kesaktian yang tinggi, itu biasanya hidupnya dia menyendiri. Adapun tempat-tempat atau area yang menjadi tempat bersemayam atau domisili genderuwo itu adalah biasanya seperti batu yang berair ya, batu-batu ya yang di bawahnya ada air ngecembeng atau air yang tidak mengalir gitu ya. Itu biasanya. Terus kemudian pohon-pohon besar yang teduh, itu juga termasuk tempat yang disukai, yang biasanya menjadi tempat bersemayam genderuwo. Kemudian ada lagi rumah-rumah kosong, rumah-rumah yang tidak ada penghuninya, itu juga disukai oleh genderuwo. Kemudian rumah-rumah zaman dulu ya, rumah-rumah zaman dulu di pojok-pojoknya yang lembab atau basah itu juga sangat disukai oleh genderuwo. Jadi termasuk makhluk yang suka mendiami tempat yang
teduh, lembab, ya, teduh dan lembab itu genderuwo suka bersemayam atau berdomisili di situ, gitu ya. Termasuk tempat-tempat lembab yang bau itu ya, itu juga suka bersemayam atau berdomisili di situ. Nah, genderuwo ini dalam melakukan aksinya seperti yang saya ceritakan tadi, suka memakai minyak wangi, tapi bukan minyak wangi sebagaimana manusia, tapi dia memakai daun pandan untuk lapkan ke tubuhnya. Karena itu, jadi pandan itu adalah salah satu bau yang digemari atau disenangi oleh genderuwo. Itu ya kawan ya. Itu tentang genderuwo. Terus ini ada ritual pemanggilan genderuwo itu ada. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang zaman dulu ya. Dan kelihatannya waktu tahun berapa kemarin itulah, waktu rame nomor togel itu juga ada yang beberapa kali mempraktekkan ritual pemanggilan genderuwo. Jadi saya tidak akan mengucapkan atau mencontohkan rapelan mantranya ya. Jadi medianya saja. Jadi medianya menggunakan burung gagak ya. Burung gagak atau ayam cemani. Burung gagak atau ayam cemani yang berwarna hitam itu kan. Jadi burung gagak atau ayam cemani itu pun tidak sembarangan ya. Jadi proses penyembelihannya itu harus menggunakan pisau yang sangat tajam. Karena mancurnya air itu juga mancurnya darah ketika burung gagak itu disembelih, itu juga mempengaruhi. Jadi ketika pisau itu sangat tajam digunakan untuk nyembelih burung gagak itu, maka pancuran darahnya itu kan lancar dan terlihat sangat segar gitu. Dan genderuwo suka momen-momen itu, genderuwo sangat suka. Kemudian setelah itu bulu-bulunya harus dibubuti ya istilahnya, dibubuti sebersih mungkin. Jadi jangan sampai ada sisa-sisa bulu yang masih nempel di dagingnya itu. Kemudian setelah itu diikat, sebagaimana ketika seperti orang mau bikin ingkung itu ya, dibengket atau diikat pakai wilatan gitu ya, atau pakai daun serai itu bisa. Kemudian setelah itu dibakar ya, dibakar atau dipanggang. Nah itu pun tidak cukup seperti itu, ada rapelannya, ada mantranya. Nah biasanya orang-orang yang pengen dapat nomor togel dengan cara mengundang genderuwo itu biasanya ya memang harus mengorbankan keberanian lah, harus berani demi mendapatkan nomor togel. Tapi ini jangan ditiru ya, dosa haram, togel itu tidak boleh, haram. Kita kan cerita aja, ini buat wawasan aja kan. Nah itu ada mantra-mantranya. Biasanya orang-orang yang memanggil genderuwo itu ya biasanya mereka rata-rata berpamrih ya, tidak sekedar manggil tok ya. Nah cuman kalau sampai genderuwo ini mendapatkan daging panggang
burung gagak itu, ya sudah, maka dia akan lari, dapat langsung akan lari, tidak bisa dipanggil lagi. Makanya biasanya orang-orang yang manggil genderuwo, yang pengen minta sesuatu, itu harus dipegang, itu jangan sampai dilepas. Kalau gagang kayu sundukan dari burung gagak atau ayam cemani itu lepas, ya dilepas ini, maka udah disawut pergi. Maka harus dipegang sampai si genderuwo itu menampakkan diri, kemudian harus dilakukan tawar menawar. Kamu mau ini, oke, beli dengan ini, misalnya dengan uang, dengan nomor togel, dan seterusnya dan seterusnya. Ini cuma cerita loh ya, jadi jangan dianggap serius. Apalagi nanti ada teman-teman yang praktek manggil genderuwo, minta mantranya biar tembus togel. Tidak mau saya, ya tidak boleh, dosa. Dan saya belum pernah melakukan ritual manggil genderuwo. Mau apa ya, kalau saya bilang pernah, nanti malah teman-teman pada minta mantra buat manggil genderuwo nanti. Jadi termasuk istilah genderuwo itu hanya di Indonesia ya. Jadi di negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand itu tidak ada istilah genderuwo di sana. Yang ada punya istilah genderuwo itu hanya di Indonesia saja. Kemudian menurut cerita di tanah Jawa itu ada 2 tempat yang menjadi pusat bersemayam genderuwo ya, yaitu di hutan Jati Donoloyo ya. Jadi tepatnya sekitar 60 km di sebelah timur Wonogiri, di kecamatan kecamatan Slogimo atau apa itu kalau tidak salah. Kemudian di wilayah Lemah Putih itu juga salah satu domisili atau tempat bersemayamnya genderuwo paling banyak ya di tanah Jawa, di daerah Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo, sekitar kurang lebih 60 km juga ke barat Yogyakarta. Di daerah sana ada 2 tempat yang menjadi tempat pusat domisilinya genderuwo terbanyak di tanah Jawa ini. Itu kawan-kawan ya. Nah, mitosnya genderuwo ini berasal dari arwah orang yang mati gentayangan, karena matinya tidak wajar, karena kecelakaan, mungkin karena sebab-sebab yang tidak wajar. Tapi itu mitos ya kawan ya. Saya juga, karena kita ketika melakukan riset atau penelitian astral, kebanyakan pasti jin itu akan menipu atau blangsake ya bahasa Jawanya, blusuke, sehingga kita mendapatkan jawaban-jawaban yang kadang jawaban-jawaban itu tidak sesuai dengan kaidah yang sebenarnya, bahkan bertentangan dengan syariat. Kalau awal terciptanya genderuwo ya wallahu a'lam, yang jelas itu ciptaan Allah. Dari energi menjadi energi, kemudian mati atau hancur kembali ke energi. Intinya gitu aja.
terlepas genderuwo itu benar tercipta dari arwahnya orang yang sudah meninggal, yang gentayangan, sehingga tidak bisa ke alam akhirat atau ke alam barzah, maka menjadi genderuwo itu kan cerita saja, mitos, gitu ya. Ya kita cerita seperti ini teman-teman sebagai hasanah pengetahuan ya. Jadi jangan diartikan saya ngobrol cerita tentang genderuwo seperti ini, wah menghamba genderuwo. Tidak, kita ngobrol aja, kita sebagai hasanah pengetahuan kita, biar kita tidak mudah tertipu, tidak mudah termanipulasi pikiran kita oleh anggapan-anggapan yang salah. Nah ini kemudian, ini kalau tadi saya kan awal cerita kalau genderuwo itu suka dengan orang-orang, khususnya perempuan yang kesepian. Ini ada tips. Jadi ada beberapa tanaman yang menjadi pantangan atau ditakuti oleh genderuwo. 1. Tanaman kelor atau daun kelor. Ya. Jadi ini termasuk jenis tanaman yang ditakuti oleh genderuwo. Jenis energinya bertolak belakang dengan genderuwo. Jadi silakan kalau Anda ingin sekitar rumah Anda jauh dari jangkauan genderuwo atau tidak ada genderuwo yang mendekati rumah Anda atau bahkan masuk ke dalam rumah, di depan rumah bisa ditanam daun kelor. Ya mungkin depan, belakang, samping silahkan. Kemudian ada tanaman yang sifatnya baik untuk menetralisir energi. Ya, ada tanaman bambu kuning. Bambu kuning itu juga baik untuk menetralisir energi-energi negatif. Kemudian kembang wijaya kusuma itu bagus untuk memancarkan energi atau aura positif rumah, biar rumah kita terlihat berwibawa, berkarisma. Silahkan tanam ya. Ketiga tanaman itu, daun kelor, bambu kuning, dan kembang wijaya kusuma. Itu ya kawan-kawan sekalian. Sebagaimana perguruan kita kan namanya wijaya kusuma, salah satunya terinspirasi dari kembang wijaya kusuma itu. Itu ya kawan-kawan sekalian tentang sekilas tentang genderuwo. Nah, genderuwo ini juga selain dominan itu jahat dalam tanda kutip, suka mengganggu manusia perempuan ya, karena libido dan seksualnya sangat tinggi. Ada juga jenis genderuwo yang baik. Biasanya genderuwo yang baik itu walaupun bentuk dasarnya tetap seperti kera, kemudian dengan bulu-bulu memenuhi tubuhnya, berwarna hitam kemerahan, namun genderuwo yang baik itu dia lebih senang menampakkan diri dalam bentuk manusia berpakaian putih dan bersorban. Dan genderuwo yang baik ini tidak cabul, tidak gila seksual, jadi baik, berwibawa, dan bisa diajak ngobrol, bisa diajak tukar pikiran. Kemudian genderuwo ini kalau bentuk fisik yang sebenarnya kan besar ya, tapi dia bisa berubah wujud menjadi kecil, misalnya hanya sekilan gini kan, tapi dalam waktu sekejap dia bisa merubah tubuhnya membesar dan sangat besar. Itu ya, bisa 1 kilan ini bisa. Itu tentang genderuwo teman-teman sekalian. Nah, selain genderuwo ini suka dengan manusia berjenis kelamin perempuan, genderuwo ini juga suka dengan anak-anak kecil. Makanya zaman dulu waktu Hong Wilaheng ya, genderuwo ini sangat suka
menjahili anak kecil. Biasanya diumpet ke. Kalau dia suka sama anak itu akan diumpet ke. Makanya kalau di Jawa itu kalau sudah menjelang maghrib, anak-anak itu tidak boleh keluar. Ayo mari, ayo masuk rumah, jangan di luar. Nah itu mitosnya di zaman dulu tuh banyak anak-anak kecil yang kalau dia keluar di waktu maghrib itu akan diculik atau diambil oleh genderuwo. Walaupun itu nanti dikembalikan, cuman setelah dikembalikan biasanya si anak kecil itu akan linglung sesaat, ya, akan linglung beberapa menit atau jam. Setelah itu dia akan menangis sekeras-kerasnya. Jadi ketakutannya itu terlampiaskan setelah dia sadar bahwa dia sudah ada di tangan atau dalam gendongan orang tuanya, akan nangis sejadi-jadinya. Seperti itu tuh zaman dulu ya. Semoga sekarang tidak ada lah, karena genderuwo sudah berada di tengah hutan sana atau di kebun-kebun yang jauh dari pemukiman warga. Karena sekarang kan kita lampu udah banyak, lampu padang, jalan-jalan padang, rumah-rumah juga pemukiman, perumahan banyak kan. Insya Allah sekarang sudah aman. Walaupun kita tetap harus waspada. Nah kalau bahasa yang digunakan oleh genderuwo ini, saya menyebutnya saya adalah bahasa Dadung Awu. Bahasa Dadung Awu itu bukan bahasa sebagaimana manusia. Walaupun genderuwo ini juga bisa dan paham bahasa manusia, tapi mereka punya bahasa sendiri, namanya bahasa Dadung Awu. Kalau saya harus menyontohkan, lucu lah. Malah nanti saya ketawa sendiri. Ya pokoknya bahasa Dadung Awu. Ya seperti itulah bahasanya. Itu ya. Nah, energi sekarang kita ke sifat energinya ya. Jadi memang berbeda ketika kita merasakan energi genderuwo dengan energi makhluk-makhluk yang lain itu berbeda. Jadi kalau genderuwo itu memang sifat energinya lebih kalau boleh saya katakan, ini bahasa saya itu padat, agak ada setruman halus tapi lengket gitu lah. Ya. Jadi padat. Jadi misalnya kita deteksikan gitu loh. Oh, di sini ada makhluk halus sebangsa genderuwo atau jenis genderuwo. Biasanya energinya itu padat. Ya. Kemudian ada kayak setruman halus tapi lengket. Ketika kita tarik gini atau kita lepaskan tangan kita, itu tidak langsung hilang getaran-getarannya. Biasanya seperti itu. Biasanya yang kami rasakan ketika mendeteksi keberadaan atau energi dari makhluk yang bernama genderuwo. Itu ya kawan-kawan, kita ngomong genderuwo ini. ya semoga kalau ada makhluk-makhluk sejenis genderuwo di sekitar kita, semoga mereka tidak merasa terusik dengan pembahasan, dan semoga ini bukan termasuk ghibah ya, karena kan tadi kita kupas bukan termasuk yang baik. Oh ini ada ya, jadi termasuk ini genderuwo yang baik, yang suka berpenampilan baju putih ya, memakai jubah putih dan memakai sorban itu, ini dia bukan iseng ya, tapi suka menyunat anak kecil ya, menyunat anak kecil dari keluarga yang tidak mampu. Jadi dulu waktu saya kecil tuh sering, wah kayak tangi turu wis sunat gitu ya, bangun tidur sudah sunat ya, itu disunat sama genderuwo ya. Jadi wah disunati genderuwo gitu ya.
Jadi itu yang melakukan itu adalah genderuwo yang baik, yang tidak jahat. Karena genderuwo itu di sisi lain itu karakternya juga mirip seperti manusia. Cuman tidak sabaran, ya, gegabah. Jadi mudah tersulut emosinya, tidak bisa menimbangkan apa yang dia lakukan sebagai manusia. Nah, kalau manusia mau melakukan sesuatu kan dipikirkan, ditimbang-timbang. Kalau genderuwo enggak, dia nggak suka sikat, ya. Kalau genderuwo dalam kategori jenis genderuwo yang baik, yang tidak jahat, dia iba sama orang ditolong, gitu. Jadi tidak dipikir, apa-apanya itu tidak dipikir. Itu ya kawan-kawan sekalian. Ngomong genderuwo. Baik, ini coba kita akan mencoba mendeteksi makhluk sejenis genderuwo yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita ada beberapa titik, ya, saya nggak perlu ngomong di mana, dan akan coba kita gambar, ya, akan coba kita lukis. Saya bukan pelukis, jadi harap maklum kalau nanti hasil lukisannya jelek, ya. Ya kan tidak mungkin saya panggil genderuwo sini terus suruh bikin konten sama saya, kan tidak mungkin. Kalaupun mungkin kan tidak mungkin kelihatan. Ada memang kadang kamera itu bisa menangkap keberadaan genderuwo, tapi biasanya samar, dan itu kemungkinannya juga kecil, ya. Kalau yang di gambar-gambar misalnya di internet itu banyak yang itu hanya trik aja, hanya trik. Kita gambar, ya, coba kita deteksi salah satu makhluk yang masuk dalam kategori genderuwo. Oke, di tempat itu, ya, saya tidak perlu bilang tempatnya, ya kawan, ya. Kita gambar, ya, sabar. Ini, ya, teman-teman, ya. Hasil torehan saya, ya, jangan diketawain jelek karena saya bukan pelukis. Jadi ini ada tanduknya, ya, di depan satu, kemudian matanya merah menganga, bulu-bulunya berwarna hitam kemerahan, terus ini ada siung atau gigi yang menjuntai ke atas, yang tinggi itu hampir sampai ke mata. Kemudian ada yang ke bawah juga, ya, siung ke bawah juga, ini agak begitu panjang, ya.
Ini ini saya nggak, gambarnya mungkin kurang jelas ya. Jadi ini jari-jarinya tuh besar ya, besar, terus kuku-kukunya juga panjang. Mungkin satu jari itu bisa sekitar seukuran ini botol mineral ya, segini nih ya. Botol mineral segini nih satu jarinya, terutama di jari ini ya, di jari telunjuk. Nah, jari yang lain bisa Anda prediksikan ya. Saya bukan ngiklan air ya. Jadi jari-jarinya memang besar dan tinggi. Ini kurang lebih kalau mungkin tingginya sekitar 5 meteran, kurang lebih 5 sampai 6 atau 7 meteran lah ya, kurang lebih segitu. Ini ya, kawan-kawan sekalian, itu ya teman-teman, kan saya nggak mungkin mendatangkan genderuwo tak ajak bikin konten kan, yo nggak mungkin. Kalaupun ada kamera yang bisa menangkap genderuwo, itu persentasenya kecil. Kalau teman-teman dapat di Google atau di internet tuh banyak yang tidak asli atau trik ya. Mungkin trik bawaan dari kamera atau mungkin trik sulap yang memang sudah disetel, sehingga ketika kamera tuh on, cekrek, seolah-olah akan ada sosok hitam tinggi besar genderuwo gitu kan. Itu ya kawan sekalian ya, jangan bilang mirip ya. Saya sengaja pakai ini karena pembahasan kita genderuwo. Aduh. Ya teman-teman sekalian, saya kira pembahasan kita cukup ya. Semoga apa yang kita bahas malam ini menghibur. Jadikan sebagai hasanah pengetahuan saja, pengalaman saja, jangan diambil hati, jangan dengan serius gitu ya. Wah. Ya sebagai hiburan aja. Paling tidak kita tahu bahwa ciptaan-ciptaan Allah itu sangat beraneka ragam, baik manusia, binatang, makhluk gaib maupun makhluk-makhluk yang lain di luar pemahaman, pengetahuan dan penglihatan kita. Itu ya. Jadi harapannya apa-apa yang kami sampaikan itu menjadi sebuah bahan renungan buat kita semua, bahwa kita hidup di alam ini tidak sendiri. Ada makhluk-makhluk yang juga memiliki hak untuk mereka hidup, untuk mereka kita akui keberadaannya. Insya Allah selama kita menjadi orang baik, selama kita menguatkan keimanan, ketakwaan dan ketaatan kita kepada Tuhan, Tuhan senantiasa akan melindungi kita. Jadi buat Anda, ya silahkan taatlah, takwalah sesuai keyakinan, sesuai keimanan Anda. Maka Tuhan akan senantiasa melindungi, merawat dan menuntun Anda untuk selamat dari gangguan manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain. Dari saya cukup ya, sudah hampir larut malam. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga menghibur, semoga menambah pengalaman walaupun sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.